Teman-teman, apakah IHSG mampu menuju all time high? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tune. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan membahas ya roadmap IHSG ini seperti apa dan strategi kita bagaimana. Dan apakah berpotensi nih IHSG menuju all time high? Yuk langsung saja kita mulai. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to AJ Invest ya. Bagi para penonton yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk follow Instagram kami di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk selalu ikutan Clubhouse bersama AJ Invest ya, setiap hari Minggu jam 8 malam, dan ini sangat cocok buat bagi para penonton yang ingin belajar lebih banyak lagi tentang saham. Saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah ya. Oke, sekarang coba kita pelajari IHSG teman-teman. Pada saat video ini dibuat, IHSG di kisaran harga 7.172. Nah, jadi teman-teman kita bisa melihat satu minggu terakhir ternyata asing masih asik belanja di IHSG dengan dana hampir 3 triliun dalam satu minggu. Ini dana yang cukup besar ya. Sehingga pada saat kita melihat year to date grafik IHSG ya, kita bisa melihat di bulan April itu IHSG berada di kisaran 7276 ya, hampir 7.300, dan sebentar lagi nih teman-teman, kurang dari 150 poin lagi IHSG bisa mencapai harga tersebut. Harapannya adalah nanti pada saat IHSG tembus, dana asing injek dengan lebih besar lagi sehingga akan terjadi euforia uptrend. Dan kalau itu terjadi, teman-teman bisa mendapatkan cuan yang lumayan besar ya. Jadi teman-teman, ini menjadi crucial point bagi IHSG. Semoga asing tidak taking profit ya di dalam IHSG. Nah, sekarang coba kita perhatikan pergerakan asing dalam satu minggu terakhir ini seperti apa sih. Kalau teman-teman lihat, ini mayoritas terjadi pembelanjaan di blue chip ya. Kalau teman-teman asing ini belinya BCA, Bank Mandiri, Telkom, ASI, ini kan rata-rata saham-saham blue chip kita. Nah, jadi kalau kita perhatikan dalam satu minggu terakhir, mereka lebih fokus saham-saham yang aman, lebih bermain defensif ya. Nah, berikutnya coba kita tarik data satu bulan ya, lebih panjang lagi ke belakang supaya ada gambaran saham-saham apa sih yang diakumulasi oleh asing. Kalau kita lihat ya, top 5-nya ada BCA, Telkom, Bank Mandiri, Friend, dan SMMA. Kan kalau kita tahu Friend dan SMMA ini kan dibeli oleh Nego. Jadi kalau kita lihat top 5-nya ini di regular market adalah saham-saham blue chip dan top banks kita ya. Lalu ada Telkom, telekomunikasi. Dan yang teman-teman perhatikan ada ASI ya di dalam, yaitu kendaraan, ada ICBP, INDF, Unilever, ini consumer ya. Jadi kelihatannya asing bermain defensif. Ada Tower, ini fundamentalnya bagus banget dan masih harganya valuasi masih cukup oke. Ada ya Friend tadi, ini yang menjadi top 4 buy walaupun di nego. Ada Cepin, sektor ayam juga masuk top 20 asing, dan ada PTBA dan UNTR. Ternyata call di harga yang cukup tinggi sekarang, asing masih melanjutkan akumulasi mereka. Jadi teman-teman bisa perhatikan call ya, selama call tidak amblas harganya, harga call itu sendiri, maka saham-saham call masih layak untuk di hold. Oke? Nah, jadi teman-teman, sekarang bagaimana nih strategi kita? Yuk coba kita pelajari situasi di IHSG seperti apa dan ada sentimen apa saja sih. Kita mulai dari yang positif dulu ya, supaya kita ada gambaran apakah kita harus agresif buy, hold, atau justru profit taking. Mulai dari sentimen positif, kita bisa melihat ya, inflasi US ini mungkin berpotensi sudah mencapai puncaknya ya, atau peaknya. Karena apa? Karena kemarin kita bisa melihat laporan inflasi US sudah mulai menurun. Harapannya beberapa bulan ke depan inflasi mulai pelan-pelan menurun ke bawah. Dan Indonesian trade surplus kita juga di atas forecast ya, sehingga ini very good news buat Indonesia. Ekonomi di Indonesia juga sejauh ini tidak ada masalah besar ya, tidak seperti Eropa dan Amerika yang sekarang ekonomi mereka lagi berguncang. Apalagi di Eropa itu kan lagi perang ya, ada perang Rusia-Ukraina, itu membuat Eropa itu lagi mengalami kesulitan. Tidak seperti kita sekarang, Indonesia justru trade surplus dan seterusnya, ekonomi kita juga fine-fine aja sementara ini. Dan COVID yang baru melanda ini, di mana beberapa negara sudah terlihat dampaknya cukup tinggi, di Indonesia ternyata anteng-anteng aja. Walaupun kasus kita mulai ada peningkatan, tetapi death rate kita, tingkat kematian itu rendah, sehingga orang masih isoman dan sudah sembuh ya, artinya tidak perlu melakukan lockdown dan seterusnya, sehingga tidak menghambat ekonomi kita. Jadi this is all good news for IHSG. Nah, tetapi ada beberapa sentimen negatif nih, yaitu apa? Kita bisa melihat banyak ekonom di tahun 2023 dan 2024 memprediksi ada kekhawatiran global inflasi dan resesi, dan kalau memang itu terjadi secara global, maka stock market akan tertekan. Lalu ada beberapa negara mengalami inverted yield curve ya. Ini sebuah indikator di mana negara tersebut berpotensi memasuki resesi, oke? Dan perang Rusia-Ukraina ini tak kunjung selesai. Kita tidak ada lihat tanda-tanda mereka mau berdamai. Dan ini membuat harga komoditas tingginya bukan main, sehingga teman-teman bisa melihat batu bara dan seterusnya, komoditas lainnya harganya masih belum turun ke harga sebelum COVID ya. Jadi teman-teman, kita juga nggak tahu kapan situasi ini akan mulai reda.
Nah, sekarang ada beberapa data yang teman-teman bisa perhatikan. Ini teman-teman lihat ada 18 negara yang mulai mengalami inverted yield curve. Dan teman-teman bisa melihat ada negara yang cukup besar seperti Kanada, US, Sweden, Hong Kong, United Kingdom, Singapore, Switzerland. Ya, ini partially inverted untuk Singapore dan minimally inverted untuk Switzerland. Jadi negara-negara ini sudah mulai ke arah inverted yield curve. Dan kalau kita tahu, an inverted yield curve itu often considered a predictor of economic recession ya. Harapannya sih tidak semakin banyak negara yang masuk ke dalam kolom ini. Tetapi kalau memang itu terjadi, nah teman-teman mulai harus hati-hati ya. Karena kalau masuk resesi ya ekonomi akan terhambat. Nah sekarang teman-teman, kita juga perlu tahu nih, mungkin bagi para penonton mendengar kata resesi masih awam ya. Apa sih sebenarnya resesi? Apakah kita harus hysterical mendengarkan kata tersebut? Sebenarnya resesi itu adalah terjadinya penurunan ekonomi ya, melemahnya produk domestik bruto selama 2 kuartal beruntun. Nah itu makanya disebut resesi. Nah dampaknya apa sih resesi ini terhadap sektor real? Itu manufaktur barang dan jasa itu menurun. Oke, aktivitas ekonomi secara keseluruhan menurun dan tingkat pengangguran ada potensi semakin tinggi karena perusahaan-perusahaan kan performance-nya ini menurun sehingga mereka tidak bisa afford terlalu banyak karyawan, sehingga apa, PHK terjadi sehingga banyak pengangguran. Nah hal-hal seperti ini sebenarnya bisa diketahui lebih awal bagi para pelaku bisnis, karena para pelaku bisnis bisa merasakan ya bagaimana situasi di market atau di pasaran seperti apa, apakah daya beli sudah mulai menurun atau sebenarnya daya beli masih baik-baik saja. Itu semua kita bisa pelajari. Tetapi bagi para penonton yang mungkin bukan pelaku bisnis, apa sih yang bisa teman-teman lakukan? Sebenarnya sederhana. Teman-teman itu tinggal baca laporan keuangan per kuartal, ya kan? Kalau memang nanti mulai masuk ke dalam area resesi, itu performance dari omset dan seterusnya itu bisa menurun semua. Dan kalau memang itu terjadi ya teman-teman slow down, jangan terlalu agresif buy dulu sampai resesi sudah mau selesai baru teman-teman langsung masuk ke dalam market. Tetapi kalau teman-teman yang mengerti membaca performance perusahaan dari laporan keuangan ya, ternyata banyak perusahaan-perusahaan yang resesi atau mengalami penurunan dari segi omset, tetapi teman-teman menemukan saham-saham yang performance-nya itu justru bertahan atau bahkan masih bisa naik. Nah itu artinya apa? Teman-teman menemukan sebuah peluang di mana secara global sentimennya resesi, tetapi perusahaan-perusahaan tersebut malah masih bertahan dan bahkan bisa growing ya dalam situasi resesi. Nah itu teman-teman bisa buy ataupun hold saham tersebut. Karena nanti pada saat badai sentimen resesi berlalu, itu saham bisa naik dengan cepatnya karena performance mereka bisa bertahan di masa-masa sulitnya. Jadi teman-teman tinggal tidak perlu panik, perhatikan saja performance setiap perusahaan. Kalau memang nanti IHSG ada potensi masuk resesi. Kalau sementara ini masih belum terlihat ya. Kita lihat nanti di tahun 2023 atau 2024. Nah, berkembangnya ekonomi seperti apa, kita perlu monitor data tersebut. Oke? Nah, jadi teman-teman, ditambah lagi nih akan ada kampanye pemilu di tahun 2024 ya. Jadi kalau teman-teman lihat, sebenarnya kampanye akan dimulai di 28 November sampai 10 Februari 2024 ya. Jadi another year, masih ada nih dalam 1 tahunan lagi. Nah, jadi kalau menurut saya ini hanya just a wild speculations ya, menurut pandangan saya bisa saja salah, bisa saja benar. Bagaimana sih cara kita persiapkan hal ini? Jadi coba kita teman-teman bayangkan dulu ya, untuk mempersiapkan kampanye itu kan butuh banyak dana ya kan, dan pasar modal itu adalah salah satu cara untuk menggalang dana, benar kan? Nah, jadi teman-teman bisa saja menggunakan 6-9 bulan ke depan ini sebelum kampanye dimulai, ya kan masih ada waktu nih. Itu IHSG bisa saja dibuat naik. Tujuannya apa? Supaya nanti pada saat IHSG banyak di atas harganya, bandar-bandar melakukan profit taking dan dananya ini bisa mulai dipakai. Benar kan? Karena kalau mereka markdown semua ke bawah, justru dananya kesulitan untuk mereka exit atau profit taking. Ini menurut gambaran saya. Jadi dengan strategi seperti ini atau pandangan seperti ini, teman-teman sekarang ya boleh hold position teman-teman untuk 6-9 bulan ke depan ya. Kalau memang nanti mereka ingin gunakan momentum tersebut untuk profit taking, ya tahun depan baru teman-teman mulai profit taking. Apalagi asing sekarang ikut supportan IHSG nih, dana asing terus injek masuk ke IHSG, ya kita ride the wave, jangan terburu-buru teman-teman TP sekarang. Oke? Jadi teman-teman ini kan masih bulan Agustus ya. Sampai nanti di bulan Maret tahun 2023 ini teman-teman boleh hold atau masih buy beberapa saham yang potensialnya masih cukup tinggi ya, tidak perlu terlalu khawatir terlebih dahulu. Mungkin nanti pada saat mereka melakukan profit taking pada saat bulan Mei yang
orang tahu sell in May ya mungkin bandar-bandar akan melakukan profit taking ya. Tapi teman-teman ingat ya, ini baru sebuah hipotesis bukan sebuah fakta. Jadi belum tentu akan terjadi seperti itu. Kalau saya pribadi, saya akan melihat dana asing. Kalau asing agresif buy terus sampai akhir tahun ini, berarti kita tidak ada alasan untuk terlalu cepat profit taking karena asing saja ikut injek ke IHSG ya kan. Apalagi kalau kita lihat market-market di luar sana seperti Korea, India itu sudah sempat mengalami all time high yang cukup tinggi setelah COVID, sedangkan IHSG kita belum. Nah, mungkin saja inilah menjadi waktunya. Nanti sudah memasuki semester kedua tahun 2023. Nah, itu teman-teman baru sedikit hati-hati itu. Jangan terlalu banyak posisi, oke? Nah, jadi teman-teman kita bisa melihat ya, potensi untuk IHSG mencapai all time high-nya ini sangat besar menurut saya persentasenya. Ditambah lagi asing justru masih melakukan injeksi dana ya, walaupun kita sudah mendekati all time high, asing bukannya profit taking, malah asik belanja IHSG dan mereka tetap memborong saham-saham blue chip. Jadi teman-teman bisa saja nanti fokus ke saham-saham blue chip. Kalau ada pullback teman-teman mau masuk boleh, atau saham-saham yang belum sempat rally dan menurut teman-teman akumulasinya bagus, mereka sudah siap atau sudah memakan banyak di harga bawah. Nah, teman-teman ikutin saja. Jadi teman-teman ride the wave with the big player, oke? Dan kalau misalkan IHSG mulai melakukan rally dan menembus all time high mereka, disitulah akan muncul banyak trader-trader yang mungkin buy on breakout ya kan, dan euforia terjadi, lalu di berita semua market euforia karena mencapai all time high. Disitulah teman-teman ikutin saja, jangan terburu-buru profit taking karena market lagi positif. Nah, teman-teman bisa mendapatkan cuan sebanyak-banyaknya di momen seperti itu kalau memang terjadi ya. Tetapi ingat, kalau misalkan asing nanti mulai profit taking, nah teman-teman tetap harus hati-hati lagi, jangan sampai kebablasan, oke? Nah, teman-teman sebelum saya lanjut ke honorable mention, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel ini supaya teman-teman bisa membantu support channel ini lebih berkembang lagi. Oke, jadi teman-teman saatnya ke honorable mention ya. Saya menemukan sebuah perusahaan yang valuasi perusahaan ini sudah cukup murah. Lalu teman-teman juga bisa lihat ya, di sektor ini banyak saham yang lain sudah naik, tetapi saham yang partikular ini belum naik ya, dia masih tertidur dengan pulas. Tetapi secara valuasi sudah cukup murah ya teman-teman, performanya juga menarik dan saham ini membagikan dividen yang lumayan besar. Nah, dan teman-teman satu lagi, kenaikan omset mereka ini lumayan signifikan di tahun ini. Yaitu saham apa? Yes teman-teman, yaitu saham TPMA, Transpower Marine ya. Jadi teman-teman pada saat video ini dibuat, harga TPMA di kisaran 384. Dan kalau kita tarik dari Max itu sebenarnya sahamnya ya bisa dibilang cukup sideways ya, bertahun-tahun cuma plus 16%. Berarti ibaratnya saham ini masih tertidur pulas. Nah, sekarang coba kita perhatikan dulu dari sisi net income. Teman-teman bisa lihat di kuartal 1 itu terjadi lonjakan yang hampir 2 kali lipat, dari 14 menjadi 27 ya kan. Lalu di kuartal kedua lebih spektakuler lagi, dari 18 menjadi 61. Ini hampir 3 kali lipat ya, bahkan 3 kali lipat. Nah, harapannya adalah nanti pada kuartal ketiga nih, kalau dia bisa membukukan 2 sampai 3 kali lipat lagi, itu berarti ini TPMA net income-nya akan sangat baik ya. Dan ini konsisten dengan revenue, omset mereka juga terjadi lonjakan yang cukup besar, dan harapannya ya mereka bisa konsisten di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Kalau kita lihat price to book value mereka, TMM baru 0,84, berarti di bawah 1. Yes, this is very cheap. Dan kalau current PE ratio mereka cuma 5,73 ya teman-teman bisa lihat, ini di bawah angka 6 loh PE ratio mereka. Dan yang ketiga menarik adalah current price to free cash flow mereka itu 0,15. Jadi sekarang cash mereka ini cukup banyak. Mereka bisa bagi dividen, atau mereka kalau mau siapa tahu melakukan buyback ya, itu bisa mendongkrak sahamnya. Jadi mereka banyak nih bisa gunakan cash yang mereka sekarang terkumpul cukup banyak. Nah, jadi teman-teman kita juga bisa melihat ya, shareholder sekarang masyarakat memiliki 20%. Artinya perusahaan ini tidak dimiliki oleh masyarakat kebanyakan ya, akan ada beberapa saham yang masyarakat miliki itu di atas 50%. Jadi mau naik agak susah karena masyarakat pegang terlalu banyak. Tetapi untuk TPMA ini masih lebih besar pengendalinya ya, 57% lebih, lalu ada PT Asen Bangun yang 15% dan seterusnya. Jadi this is very reasonable number untuk masyarakat memiliki sekitar 19%. Dan teman-teman yang paling menarik adalah dividen mereka cukup rutin ya. Teman-teman lihat setiap tahun ada, dan bahkan kalau mereka punya performance menarik atau tinggi, mereka membagikan dividen yang
lumayan besar, 20 lebih. Dan kalau coba kita hitung ya, kalau misalkan tahun depan dengan cash yang mereka cukup banyak, mereka bagikan ya average di 22, itu teman-teman bisa mendapatkan dividen yang sudah mencapai 5,7%. Bayangin kalau mereka membagikan dividen di angka 30 lebih, itu dividennya yieldnya akan jauh lebih besar. Jadi teman-teman, di harga sekarang sudah lumayan reasonable untuk teman-teman perhatikan. Dan kalau kita lihat dari sisi akumulasi ya, saya tarik 1 tahun ke belakang untuk melihat ya. Mereka kan sempat naik lalu datar kembali. Kita coba lihat broker-broker yang ada di dalam TPMA. Untuk top 10, ada KZRF, TP, PD, CCSQ, KKSF, DR, dan XL. Ini kita tidak melihat adanya YP, nggak ada, ya kan? Dan juga XC tidak ada, berarti tidak ada retail-retail yang mendominasikan di TPMA. Lalu yang berjualan, itu ada YJ, DH, DP, CP, YP, BR. Justru malah kita melihat ada YP yang menjadi top seller. So this is good news. Dan yang lebih menarik lagi adalah buy average-nya. Ini angka-angka bandar ini rata-rata di kepala 4 nih ya, dari 1 sampai 7 mereka buy average-nya di atas 400. Sedangkan teman-teman bisa melihat kan harga TPMA pada saat video ini dibuat masih cuma 384. Jadi this is reasonably safe ya, lumayan aman. Nah cuma yang perlu teman-teman perhatikan adalah kita tidak tahu ya TPMA ini akan tertidur seberapa lama. Bisa saja 1 tahun, bisa saja 2 tahun, bisa saja lebih. Kita tidak tahu. Karena apa? Karena saham ini agak kecil ya volatilitasnya, sehingga dana-dana besar atau big player akan memang kesulitan untuk membeli saham ini, karena kalau mereka sekali beli sahamnya bisa langsung naik. Oke, jadi teman-teman, sebelum teman-teman buy saham ini, pastikan melakukan analisa lebih dalam lagi ya, apakah sesuai dengan profil resiko teman-teman dan volatilitasnya apakah cukup tinggi untuk dana teman-teman sekalian. Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Bagi para penonton yang belum nonton video ini seperti mencari saham Baker dalam 10 menit, pastikan nonton, nanti saya akan cantumkan linknya di kolom deskripsi di bawah. Kenapa? Karena teman-teman kalau sudah mendapatkan ilmu ini, gampang untuk mendapatkan saham-saham yang berpotensi untuk Baker. Ingat, cuma dalam waktu 10 menit teman-teman klik, bisa langsung mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Begitu juga dengan tentang ilmu right issue ya teman-teman, sudah saatnya mengerti lebih dalam lagi tentang right issue dan juga bandarmologi masterclass. Pastikan teman-teman sudah memahami cara menganalisa melalui bandarmologi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.